Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara karena ini kayaknya kali pertama saya ada di sini. Biasanya saya menemani suami saya berapa kali ke sini, tapi hari ini saya pisah tugas dengan suami saya. Nama saya lebih singkat dipanggil, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri ya, supaya saya juga tidak merasa asing di sini. Nama saya Flora, ya. Itu panggilan simpel saya, dan saya bersama suami menggembalakan di WTC Serpong, ya. Pak Bambang dan Bu Santi itu adalah kakak kelas saya, teman saya juga waktu pelayanan waktu mereka di Jakarta, dan saya bersyukur punya kakak-kakak yang baik sekali seperti mereka. Nah, hari ini saya punya anak, tapi anak saya sudah berkeluarga dan saya punya cucu 2. Ya, karena usia saya juga sudah cukup tinggi. Itu saja perkenalan saya. Nah, saya ingin pagi ini kita sama-sama, ini adalah dirayakan sebagai Hari Pentakosta, ya, Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, kita ada memasuki masa-masa Pentakosta pertama sudah kita lewati dari Kisah Para Rasul, lalu Pentakosta yang kedua, dan kita sekarang memasuki masa Pentakosta ketiga. Saya ingin Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Boleh mundur dulu judulnya aja. Ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang genap dan bergantian. Gitu, ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Oke. Saya setuju, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti bawa Alkitab kan? Nah, entah Alkitab fisik, entah dari handphone sucimu, handphone yang ada kitab sucinya maksudnya, ya. Jadi handphone suci, gitu. Nah, saya berharap kita semua baca Alkitab bersama-sama. Sebab iman itu timbul bukan dari mana-mana. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Dan saya ingin kita sama-sama baca ayat ini. Supaya menjadi jelas apa yang akan disampaikan. Ya. Saya lanjutkan ayat yang ketiga, nanti tolong semuanya baca ya, ayat keempat dan seterusnya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Oke. Ya, sampai sini pembacaan ayat firman Tuhan. Nah, kita akan bicara tentang hal ini. Saya percaya kita semua pernah mengalami masa goncangan lah ya. Setiap kita pernah mengalami masa goncangan. Bahkan saya juga nggak tahu kalau Bapak Ibu hari ini apakah merasa masih mengalami masa kegoncangan. Tapi kita tahu bahwa secara global dunia kita ada dalam kegoncangan, apakah itu bicara kegoncangan politik, bicara goncangan keamanan ya, dan kita terus berdoa untuk pesta demokrasi 14 Februari 2024 ya. Kegoncangan ekonomi, ada beberapa negara yang sudah bangkrut gitu ya. Dan kondisi ekonomi yang terus ya Tuhan tolonglah di Indonesia, tapi kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, Alkitab berkata dengan jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-11 bahwa hanya orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, merekalah yang tidak tergoncangkan. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 26 sampai 28 kan dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi
Ya, tetapi orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena itu saya berdoa supaya apapun yang kita alami, jangan tinggalkan untuk terus tinggal di dalam kerajaan Allah. Sebab itulah yang tidak akan tergoncangkan. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, berarti kita belajar hidup sekalipun kita ada dalam dunia ini, tapi kita belajar hidup sebagai warga daripada kerajaan Allah. Ya. Dan sebagai warga dari kerajaan Allah, Yohanes pasal 3 yang akan kita bahas hari ini, itu mengajarkan supaya kita belajar hidup mengikuti Roh Kudus. Mengikuti Roh Kudus, makanya hari ini judulnya saya tulis Gone with the Wind. Ya, Gone with the Wind, tapi ini bukan judul film ya. Itu ada film yang udah lama banget ada judul yang Gone with the Wind. Tapi ini bukan judul film ya. Tapi Gone with the Wind artinya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa hal. Salah satunya dikatakan dalam ayat ini yang mau saya bahas, Roh Kudus digambarkan sebagai angin. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ya, nah Bapak Ibu saat ini memang tidak bisa melihat Roh Kudus itu seperti apa sih. Nah, kita akan lihat bagaimana sih kita bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus di masa seperti ini. Ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 sampai 5 dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dikatakan, untuk kita dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Jadi ada dua hal yang perlu terjadi ketika seorang dilahirkan kembali, yaitu lahir dari air dan roh. Nah, makanya ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis kita juga dilahirkan secara roh. Roh kita diperbaharui. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang seketika dibalikkan itu adalah lahir dari roh. Di dalam hidup manusia terdiri dari 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Untuk pada waktu kita menjadi manusia yang sudah dilahirkan kembali, yang otomatis berubah adalah perubahan di dalam roh. Roh kita yang tadinya kita menjadi memiliki Roh Kudus yang dalam hidup kita. Jadi saat kita lahir baru, maka otomatis Tuhan itu mencurahkan rohnya dalam hati kita dan kita menjadi manusia roh. Ya. Sehingga kita menjadi manusia roh sehingga bisa berjalan di dalam pengalaman yang supranatural. Next. Ya. Jadi waktu kita lahir kembali bukan hanya sekedar kita terima Tuhan Yesus, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir kembali, maka Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Dan roh kita diperbaharui. Ya. Fisik kita tidak berubah. Jiwa kita akan dituntun terus berjalan sebagai manusia baru. Kita mengalami perubahan-perubahan dalam paradigma, dalam perilaku dan sebagainya. Itu berubah. Tapi yang langsung berbalik adalah lahir dari roh. Kita menjadi manusia roh. Makanya dalam Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, kamu itu bisa mengenal aku. Ya, karena kamu memiliki roh. Ya, kita menjadi manusia roh. Menjadi manusia roh itu bukan berarti menjadi seperti orang yang gentayangan, bukan. Tetapi di dalam hidupmu ada roh Allah. Di dalam hidupmu ada roh Allah. Ya. Karena itu kita bisa menjadi manusia roh yang bisa mengikuti rohnya Allah. Nah, katakan sama-sama saya, ketika saya lahir baru, tunjuk dirinya sendiri. Ketika saya lahir baru, kurang keras gini suaranya. Yuk, sama-sama katakan, ketika saya lahir baru, saya menjadi manusia roh. Sehingga saya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang adalah roh dan kebenaran. Amin. Jadi ketika kita lahir baru, roh yang ada di dalam kita itulah yang menuntun kita untuk berjalan
mengikuti kebenaran, berjalan dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, makanya ketika Yesus menjawab, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan baru, kita tidak lahir dari air dan roh, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya kita tidak punya jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Bapak Ibu yang sudah terima Tuhan Yesus, kita lahir dari air dan roh, itu kita punya jaminan. Tapi ingat, jangan hidup sama seperti cara dunia ini lagi. Karena ada manusia roh dalam hidup kita. Ya, kita bisa mengalami hal-hal yang rasanya dulu tidak mungkin, tapi bersama-sama dengan roh Allah yang dalam hidup kita, itu bisa terjadi. Ya. Nah, makanya Nikodemus berkata sama Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan lagi kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Artinya, Nikodemus sebagai seorang pengajar yang tahu Taurat dan sebagainya, dia sendiri tidak bisa nalar, ya. Artinya pengalaman supranatural itu tidak bisa ditafsirkan dengan akal kita yang natural. Saya mau berkata bahwa lewat ayat ini saya berkata Yesus menjelaskan bahwa pengalaman supranatural, mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang kita alami itu dimulai sejak Roh Kudus itu ada dalam diri setiap kita. Sejak kita lahir baru, kita bisa mengalami hal-hal yang dikatakan orang bilang pengalaman supranatural. Padahal itu adalah hal-hal yang juga Tuhan Yesus ada, terjadi ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Cuma karena kita tidak bisa nalar secara natural, makanya kita bilangnya pengalaman supranatural. Dan saya mau berkata, pengalaman supranatural itu adalah menjadi milik setiap Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan, saya mau berkata hari ini ketika Bapak Ibu menyadari bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan siapa Bapak Ibu Saudara, maka pengalaman supranatural itu menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat sampai 8, Roh Kudus itu seperti angin. Sekalipun tidak dapat dilihat, tadi saya sudah sampaikan, sekalipun tidak dapat lihat, tapi kita bisa mendengar suaranya dan dapat dirasa dan dapat dikenali pergerakannya. Dikatakan engkau mendengar bunyinya. Ya. Kita nggak tahu angin itu nggak bisa kita pegang, betul nggak? Tapi kita tahu angin itu kita bisa dengar, gitu kan? Kita bisa mendengar, apalagi kalau di suasana tenang, gitu kan ya. Ketika saya belajar tentang coaching, maka ada satu pelajaran yang dimana as a coach gitu ya, saya perlu menggunakan waktu yang namanya personal wonder gitu ya. Jadi dilatih untuk menang personal wonder, sebenarnya itu melatih intuisi. Jadi karena saya belajarnya natur coaching, jadi saya melihatnya ke alam gitu ya. Dan saya ingat setiap kali pelajaran itu kita mesti menyediakan waktu, cari waktu yang tenang. Kalau kita bilang kayak me time gitu ya. Tapi dengan pikiran yang bahasanya pikiran yang tenang, yang kosong, untuk kita bisa mendengarkan arahan Tuhan lewat alam yang kita amati, kita perhatikan, dan itu banyak insight-insight yang Tuhan bisa bicara dalam hidup kita. Ya, nah dikatakan Roh Kudus itu seperti angin, yang dimana kita bisa mendengar suaranya. Ya. Mendengar suaranya, apakah dalam ketenangan atau di tengah-tengah, ada orang yang bisa juga mendengar suara Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk atau ketika dimanapun, tapi kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua, kita dapat dirasa, dan yang ketiga dapat dikenali pergerakannya. Ya, sebab kita karena engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, yang pertama bicara tentang mendengar suara Roh Kudus. Di dalam hidup setiap kita itu ada 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, dan suara diri kita. Ya. Nah, sekarang saya tanya, berapa banyak Bapak Ibu pernah mendengar suara Tuhan? Yang yakin pernah mendengar suara Tuhan? Oke, ya. Saya percaya suara Tuhan itu cukup jelas. Bahkan dalam Mazmur dikatakan suara Tuhan itu bisa mengguntur, bahkan bisa meruntuhkan pohon aras Libanon. Bandingannya kalau di kita ya mungkin kita nggak kenal namanya pohon aras. Bisa meruntuhkan pohon jati yang paling kuat sekalipun. Itu bisa merobohkan, suara Tuhan bisa merobohkan.
Jadi suara Tuhan itu sebenarnya kemudian di dalam satu lagi dalam Yohanes pasal 10 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Berapa banyak di sini adalah domba-dombanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan menjamin bahwa setiap Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana sih caranya melatih mendengar suara Roh Kudus atau suara Tuhan dalam hidup kita? Nah, tadi kan saya bilang ada suara kita, ada suara setan, ada suara Tuhan. Nah, kita perlu melatih diri kita jangan biasakan mengikuti suara hati kita ataupun suara setan. Ya. Sebab itu biasanya ada berisi ambisi-ambisi atau keinginan-keinginan yang tersembunyi. Kalau kita melatih diri kita nyatakan kerinduan kita, Tuhan aku mau dengar suaramu. Setiap pagi ketika bangun tidur, ketika kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bicara sama Tuhan, Tuhan aku ingin dengar suaramu. Dan kita belajar mengikutinya, maka suara Tuhan akan dominan. Lama-kelamaan suara hati kita akan selaras dengan keinginan Tuhan. Satu waktu saya ingat, saya belajar mengikuti suara Roh Kudus yang saya juga melatih mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada banyak hal yang dalam hidup perjalanan secara pribadi Tuhan menolong lewat perkara-perkara yang sederhana. Seringkali ketika saya ingat satu waktu saya berdoa kan. Kalau saya perjalanan traveling, saya biasanya waktu kalau naik pesawat saya berdoa supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, gitu ya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tapi pernah nggak di pesawat ngalami goncangan, turbulensi lah gampang ya. Turbulensi kan ketika kegoncangan rasanya ngeri juga gitu kan ya. Ya digoncang-goncang walaupun sama-sama dalam pesawat, tapi ngeri juga. Nah, saya pernah ngalami ya ketika dalam pesawat, waduh Tuhan, ini gimana nih? Padahal cuma turbulensi biasa gitu. Cuma turbulensi biasa, tapi saya, nanti kalau gini, saya udah berpikir, nanti buka ya dekat pintu darurat itu, nanti saya jalan ke sini, udah berpikir nih. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu tadi berdoa apa sih? Kenapa kamu jadi khawatir dan gelisah? Kamu tadi sebelum naik pesawat kamu berdoa apa? Aku berdoa, minta Tuhan jaga, Tuhan selamat. Oke, kalau kamu sudah berdoa, kamu yakin gak sampai tempat tujuanmu dengan selamat? Iya Tuhan. Iya, saya jadi diingatkan, oh ternyata saya tuh percaya sama Tuhan tidak sungguh-sungguh. Di tengah perjalanan saya bisa ngalami tantangan dan bisa menjadi goncang gitu loh. Dan itu begitu saya aduh Tuhan ampuni. Ternyata di dalam perjalanan percaya saya juga bisa ngalami goncangan. Tapi saya hari ini bertobat, ampuni kalau saya tidak percaya. Ampuni kalau saya begitu saya bilang, ampuni saya tidak percaya. Saya mau percaya bahwa Tuhan akan mengantarkanku dengan selamat. Sebab Tuhan melindungi. Kan Mazmur 91 saya perkatakan Tuhan lindungi, udah begitu langsung hatinya tenang. Saya nggak tahu pesawat itu udah tenang apa enggak, tapi yang pasti hati saya tenang. Hati saya tenang dan saya bisa sampai. Dan itu terjadi. Saya jadi yakin, oh pantesan seringkali yang membuat saya itu tidak bisa mengalami hal-hal yang supranatural, mengalami hal-hal yang ajaib. Karena di tengah perjalanan kita untuk meraih janji Tuhan, kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi gelisah, kita melihat kenyataan dan membuat kita goncang. Ya. Begitu saya mengikuti suara hati saya sendiri, saya menjadi gelisah dan tidak tenang, menjadi cemas dan sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan menemukan ketenangan sebab kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya. Allah Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan satu objek yang seperti patung, tapi dia adalah sebuah pribadi. Artinya dia bisa disukakan, dia bisa disedihkan ketika kita tidak percaya. Ya. Dia bisa juga. Nah, saya ingat ada satu waktu ada seorang ibu bersaksi begini. Ketika dia melahirkan, dia itu melahirkan anak kedua, lahirnya normal. Tapi kemudian ibu itu disuruh pulang, bayinya tidak boleh pulang. Ya. Lalu ketika bayinya karena masih diamati, katanya lagi diamati. Terus satu malam dia ditelepon oleh dokter anak, Bu tolong ke rumah sakit. Ibu ini dipanggil ke rumah sakit dan dia dibilang, Bu, ini ya Bu, kita lihat ya bayi, anak ibu ya. Semua bayi itu kalau lahir tangannya ke atas gitu kan ya. Tangannya ke atas dua-dua nanti turun satu. Artinya dia bereaksi dengan baik. Tapi anak ibu ini tidak bereaksi dengan baik. Anak ibu tenang gitu ya, nggak ada reaksinya apa-apa. Kita sudah coba observasi ya.
kita sudah coba observasi dan ternyata Bu, ternyata jantung anak ibu tuh, kalau jantung itu kan letaknya di sebelah kiri ya, gitu ya. Jantung anak ibu ternyata letaknya di sebelah kanan. Ibu itu, lalu apa yang bisa dokter perbuat buat kami? Apa yang, Bu, kami ini sini nggak punya alat medis yang cukup. Ya, jadi ibu carilah pertolongan kepada rumah sakit lain yang lebih besar. Waktu itu dia melahirkan di rumah sakit di RIS, ya, Rumah Indonesia Sehat yang bangun. Karena memang itu masih rumah sakit tipe C, ya, tipe C, rumah sakit tipe C, sehingga belum punya fasilitas lengkap dan itu kejadian berapa tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih lengkap. Sehingga ibu ini cari pertolongan, kemudian dia tanya ke rumah sakit yang lebih besar. Ada berapa rumah sakit? Tangerang Selatan yang jauh lebih besar. Satu rumah sakit menolak, nggak bisa. Kami nggak bisa nangani yang kayak gitu. Rumah sakit kedua, oke. Ya, rumah sakit kedua akhirnya dia dipindahkan ke rumah sakit swasta. Tapi dibilang, Bu, anak ibu harus masuk ICU. Dan ini prosesnya nggak sebentar karena letak jantungnya di sebelah kanan. Jadi prosesnya ada berapa? Anak ibu akan pertama dipindahkan satu persatu organnya mengikuti jantungnya. Jadi pertama yang akan dipindahkan akan dibedah, operasi ususnya dipindahkan. Nanti tutup dulu Bu. Setelah baik nanti organ lainnya, paru-parunya dipindahkan. Begitu satu persatu dan ini akan makan waktu yang panjang. Kita nggak tahu berapa lama. Ibu ini kemudian ketika dia dengar diagnosa itu dia tanya sama suaminya, apakah kita ada salah nggak ya sama Tuhan gitu ya? Kayaknya nggak ada, mereka udah coba ngoreksi tapi nggak ada. Yuk kalau gitu kita belajar mengucap syukur aja dengan keadaan ini. Saudara kalau punya anak, saya sebagai ibu saya juga nggak tega. Kalau harus dioperasi satu persatu pindahin, saya juga nggak tega. Saya dengar kesaksian ibu ini, saya terharu bagaimana dia belajar. Di tengah-tengah setiap persoalan dia cuma bilang gini, Tuhan aku cuma tahu Engkau baik. Aku bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu baik bagi. Suami ini terus bersyukur gitu ya. Setiap hari ditengokin, dia lihat anak keluar masuk sehat gitu ya. Tapi anak dia udah hampir 1 bulan di rumah sakit, tidak ada perubahan. Sampai karena diinfus nih, bagian hidung ininya sempat patah. Karena kan kena alat terus gitu ya. Tapi dia bilang saya cuma mengucap syukur. Setiap kali dia keluar, dia ketemu ibu, dia pengen rasanya cerita, anakku tuh lebih berat daripada kamu semua gitu. Pengen rasanya ngomong kesulitannya, tapi nggak pernah bisa keluar. Dia cuma bisa bilang bersyukur. Ada berapa dokter spesialis datang, udah hampir sebulan gitu ya. Dan terakhir akan ada satu profesor yang akan membedah, akan melihat kondisi terakhir anak ini dari sisi jantungnya sebelum operasi dimulai satu persatu gitu ya. Ada profesor yang akan datang dari satu tempat tertentu untuk mengobservasi jantung anak ini yang terletak di sebelah kanan. Dan ketika dia cuma bilang bersyukur. Nah kan karena itu nggak bisa ditungguin, anaknya harus tinggal di kamar sendiri. Tapi setiap hari begitu hari siang orang tuanya udah datang, tungguin sampai malam kemudian harus tinggal seperti itu. Nah profesor ini kemudian menyelidiki. Ibu ini nggak bisa bilang apa-apa karena setiap kali dia ingin mengungkapkan persoalannya selalu Tuhan jagai. Nggak pernah dia ungkapkan, dia cuma bisa bersyukur. Ya. Dia merasakan bagaimana Tuhan melalui Roh Kudusnya menolong dia untuk melakukan hal itu. Dan ketika dia lakukan hal itu, profesor mengobservasi. Ya. Pagi-pagi dia nggak bisa ikuti semua observasinya karena itu di ruang dokter. Pagi-pagi dia datang lagi. Terus dia ketemu dengan dokter jaganya. Terus dokter jaganya, ya, Bu, ini hasil pengamatan dokter ya, hasil pengamatan dari profesor ini ya. Saya mau sampaikan bahwa anak ibu ya nggak usah dioperasi, jantungnya sudah pindah ke kiri. Jadi ibu ini belajar ya bahwa dalam pengucapan syukur ketika dia merasakan tuntunan Roh Kudus, dia belajar tidak menyampaikan keluhannya. Itu seperti Tuhan tuh kayak balik gitu aja gitu loh. Jantung dari kanan pindah ke kiri. Jadi dia bilang, aku percaya sesuatu yang rasanya nggak mungkin lah. Kok jantung tiba-tiba harus pindah kiri. Jadi anaknya nggak jadi bedah satu pun karena jantungnya sudah pindah ke kiri. Dan dia bilang sama anaknya, nah kau lebih daripada pemenang. Kau lebih daripada pemenang, kau nggak perlu ngalami semua itu.
Itu pentingnya kita mengalami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak mungkin Tuhan bisa buat, asalkan kita bereaksi benar terhadap apa yang Dia buat. Dan kita tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana perginya, tapi kita mengenali pergerakannya. Contoh yang paling sederhana ya, Bapak Ibu pernah lihat kapal layar? Ya, kapal layar di laut ya. Itu kalau kita lihat dia cukup menggunakan layar, dia akan tahu dari mana angin itu datang dan kemana dia pergi. Makanya kenapa nelayan-nelayan pergi melaut pada waktu malam hari dan pulang pada pagi hari. Karena waktu malam hari bertiuplah angin darat. Ya, itu akan mendorong kapal-kapal berjalan ke laut. Mereka tidak perlu berjuang keras. Tapi pada waktu pagi maka angin laut akan datang dan mendorong kapal mereka kembali ke pantai. Kalau para nelayan tidak mengikuti angin ini, maka dia perlu berjuang keras. Misalnya dia mau nangkep ikan siang-siang, ya, tentu dia harus berjuang keras karena anginnya menuju dari laut ke darat, dia mau ke laut, tentu dia harus berjuang melawan angin yang cukup berat. Makanya kita perlu belajar mengenali pergerakan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau belajar mengenali menyerahkan kendali hidup kita, maka kita akan lihat hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Saya ingin ajak kita lihat 3 fungsi atau 3 manfaat daripada angin Roh Kudus ya. 3 manfaat daripada angin Roh Kudus yang bisa Bapak Ibu alami. Yang pertama adalah angin itu bisa membangkitkan tenaga atau power. Ya. Angin itu bisa 3 manfaat daripada 3 manfaat daripada angin Roh Kudus. Angin itu bisa menghasilkan tenaga atau power, misalnya pembangkit tenaga listrik. Ya. Makanya kesembuhan, mujizat, perbuatan besar bisa terjadi kalau kita tahu berkolaborasi dengan angin. Kalau kita tahu berjalan bergandeng tangan dengan angin itu. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengusir setan, walaupun orang-orang bilang, oh dia mengusir dengan kuasa Beelzebul. Tapi Tuhan bilang, kalau aku mengusir dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya roh Allah sudah ada di antara kamu. Ya. Jadi jangan pernah takut dengan persoalan, tapi selama kita berkolaborasi, selama kita bisa berjalan bersama-sama, itu ada power, ada tenaga, ada kekuatan yang luar biasa mengalir dari hidup kita. Ya. Yang kedua, angin juga bisa menggerakkan kemana ia mau. Seperti contoh yang tadi saya gambarkan, perahu layar. Ya. Jadi dia bisa menggerakkan kemana dia mau. Makanya jangan pernah coba melawan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan menempuh perjalanan hidup yang sulit dan bersusah payah. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, saya bilang bukan berarti tidak ada rintangan. Persoalan bisa ada, masalah bisa ada. Tapi percayalah bahwa ujung-ujungnya pasti menang. Ujung-ujungnya pasti menang. Ujung-ujungnya pasti berhasil. Dan persoalan-persoalan yang kita lewati waktu kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, itu bukan untuk menjatuhkan kita kok. Persoalan yang kita hadapi justru untuk memperbesar kapasitas iman kita. Kapan kita bisa diperbesar kapasitas iman kita? Yaitu waktu kita punya persoalan. Kalau nggak punya persoalan, kita nggak akan mengalami hal-hal yang lebih besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kunci pertama untuk orang bisa mengalami mujizat dalam hidupnya adalah dia punya persoalan. Kalau dia nggak punya persoalan, dia nggak akan perlu mujizat. Betul? Makanya kalau punya persoalan, punya masalah, bilang gini, terima kasih Tuhan, aku pasti akan mengalami mujizat. Lewat persoalan ini aku pasti akan mengalami mujizat. Karena apa? Karena Tuhan memang kasih persoalan di luar akal pikiran kita, di luar pemikiran kita. Tapi lewat persoalan Tuhan bisa mengalirkan mujizat, asalkan kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, menggerakkan kita kemana angin itu mau, jangan kemana kita itu mau. Makanya ikutilah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak pernah membawa kita melebihi kekuatan kita. Kalau kita salah ikut, maka kita akan berjerih lelah. Ya. Nah, kita perlu belajar menangkap angin Roh Kudus itu supaya kita belajar mengalami kemajuan, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kalau kita tidak mau bergerak,
kita tidak, ya udah aku ngikuti angin, tapi kita tidak pernah mau bergerak. Maka kita akan menjadi statis. Itu apakah bisnismu menjadi statis, tidak mengalami pergerakan, apakah karirmu tidak mengalami kemajuan, ya. Apakah kau sulit mengalami breakthrough dalam finansialmu karena kita tidak mau bergerak. Mari belajar bergerak bersama-sama. Sebab saya mau berkata, persoalan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan. Kalau kita mengalami, selalu Tuhan punya jalan keluar supaya kita menempuhnya. Hal-hal yang statis akan membuat kita itu tidak bergairah. Ya, kita tidak mengalami kegairahan untuk terus bergerak. Ya. Kalau kita berkarir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di tempat yang sama, mungkin ada orang yang demen. Tapi kalau sampai puluhan tahun di tempat yang sama, kayaknya perlu dipertimbangkan deh. Gitu loh. Kalau sampai sepanjang umur hidup di tempat yang sama, perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, kita perlu belajar mengalami kemajuan bergerak dari satu titik kepada yang lain. Saya ingat banget, saya lahir sebagai anak kelima dari 6. Saya punya 1 cici, 1 koko, dan 1 adik yang sangat ekstrovert sekali. Mereka tuh mudah sekali punya teman. Kenapa saya tahu? Karena waktu kecil mama suka bilang, kok temanmu gak banyak sih seperti temannya koko saya, temannya cici saya, dan temannya adik saya. Saya tuh orang yang lebih tertutup gitu ya. Dan saya mencari penerimaan dengan cara saya belajar gitu. Jadi juara kelas ya udah gitu loh, rasanya dibanggain cukup. Tapi saya jujur sulit sekali bergaul. Nah, lewat persoalan-persoalan yang terjadi gitu ya. Lewat persoalan terjadi, saya kemudian satu waktu kakak-kakak saya nggak ada yang kos, tapi ketika kuliah saya harus kos. Saya harus pindah ke kota yang cukup jauh. Nah, itu melatih saya, rasanya pengen nangis karena memang nggak pernah keluar rumah, lalu pendiam, lalu tiba-tiba dikosin gitu kan, otomatis harus apa-apa cari sendiri. Itu, tapi saya belajar, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan kuliah di sini, pasti Tuhan tolong. Saya belajar cari komunitas dan step by step saya terus bergerak maju. Jadi kalau misalnya saya hari ini di tempat ini, itu dari proses yang terus belajar satu persatu. Tapi kalau kita mau belajar maju bergerak, kita akan bertumbuh. Sebab pergerakan roh selalu advance atau lebih cepat ya dari pergerakan kita. Dan pergerakannya menuju tempat yang dia inginkan. Tempat yang dia inginkan. Seringkali ketika kita bergerak mengikuti Roh Kudus, seringkali ada tetesan air mata gitu ya. Ada tetesan, ada masa-masa yang sulit, menangis gitu ya. Sedih gitu ya. Tapi ingat, jangan membuat kita putus asa. Tapi kita perlu belajar memberikan respons di dalam kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur lewat ketika saya kos itu ya, ketika saya kuliah di kos gitu ya, saya belajar bagaimana artinya melayani bersama teman-teman. Saya belajar, saya dimuridkan dan saya bisa mengalami pertumbuhan rohani, saya bisa mengalami lahir baru yang sungguh-sungguh walaupun saya lahir tengah keluarga Kristen. Tapi itu sangat menolong. Ya. Dan saya juga belajar bagaimana artinya memberi, menabur. Karena apa? Karena saya belajar sendiri. Jadi ada banyak hal yang Tuhan bisa tolong hidup kita ketika kita lewati setiap proses. Nah, jadi kita perlu belajar merasakan angin. Ya. Yang Roh Kudus yang berjalan bersama-sama kita. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 20 dan Matius 6 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa setiap kita, dikatakan Yesus berkata, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Artinya kita sudah diberikan kunci untuk masuk ke dalam keintiman bersama Roh Kudus agar bisa mengetahui kehendak Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kunci yang diberikan, kalau kita lihat kunci nih ya secara fisik, kunci itu kecil. Kunci rumahmu kan tidak segede pintu kan, pasti kunci itu kecil. Tapi kunci yang kecil itu bisa membukakan hal-hal yang besar. Kalau kita punya kunci kulkas, kita bisa buka kulkas, kita bisa menikmati semua isi kulkas. Tapi kalau kita punya kunci nggak kita pakai, ya kita cuma lihat aja itu pintu kulkas terkunci terus. Kalau kita diberikan rumah, kita punya kunci rumah, kita perlu buka, kita perlu pergunakan kunci itu untuk membuka rumah.
Dan kita bisa masuk ke dalam rumah tempat kita berlindung. Jadi sekalipun kunci itu kecil, itu bisa membukakan hal-hal yang besar. Karena itu jangan pernah remehkan kunci yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu, talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu semua Tuhan taruh dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengalami hal-hal yang besar. Pergunakan kunci itu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab kalau kita sendiri kita tidak bisa melakukan perkara yang besar. Tapi kalau kita pergunakan kunci itu untuk kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita pakai kunci itu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Jadi kalau ingin mengalami hal-hal yang besar jangan remehkan kunci. Nah, fungsi yang ketiga. Ya, fungsi yang ketiga tadi yang pertama dikatakan 3 manfaat daripada angin. Yang pertama angin bisa menghasilkan tenaga. Yang kedua angin juga bisa menggerakkan kemana dia mau. Ya, makanya kita perlu ikuti angin itu. Dan yang ketiga angin juga bisa memberikan kesegaran ketika kita lagi panas. Betul nggak? Kalau kita panas kan kalau nggak ada AC kita carinya apa? Angin. Ya. Nah, jadi kalau kita lagi panas hati gitu ya, panas hati gerah pikirannya dan keinginannya ingin marah dan meledak gitu ya, belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu akan menolong Bapak Ibu yang punya emosi yang meledak-ledak gitu ya. Ingat ya, yang meledak itu cuma bom. Dirimu ada bukan untuk meledak-ledak. Ya, tapi kalau kita punya emosi yang meledak-ledak, suka sering mudah marah dan sebagainya, banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau berkata, it's true. Sebab saya sudah mengalaminya dan saya lihat bagaimana, wah dulu kalau saya marah tuh ya seperti nggak terkendali. Sampai saya bersyukur saya punya suami yang sabar. Saya bilang, loh Tuhan juga marah waktu di bait Allah, selalu alasan saya begitu. Ya, jadi saya menganggap marah itu toleransi, tapi untungnya sampai saya sabar. Satu waktu Tuhan kasih ayat begini, Matius 5 ayat 48 itu berkata begini, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi saya tahu banget buat saya ayat itu berbicara gini, Mbok kamu jangan marah-marah, kamu sempurnalah seperti Yesus adalah sempurna. Itu saya tahu banget, saya bilang gimana Tuhan, saya juga gak ngerti, tapi saya mau bilang, saya mau tapi tolongin saya. Jadi saya belajar, saya tanya sama Tuhan karena cara saya belajar beda dengan cara suami saya. Suami saya bilang, udah kalau kamu lagi kesel hati, kamu ambil gitar, kamu muji sama Tuhan. Ya itu teorinya, tapi prakteknya buat tiap orang kan beda-beda gitu ya. Saya bersyukur saya dibenturin Tuhan dengan masalah-masalah yang membuat saya itu jadi sadar dan kemudian saya bisa melepaskan sifat marah itu. Saya sadar apa yang membuat saya sering marah dan saya lepaskan semua pengampunan. Saya sadar terakhir tuh Tuhan didik saya apa? Saya dikasih seorang asisten rumah tangga. Saya tahu ketika saya terima dia, saya tahu kelemahan dia karena saya bawa dia ke dokter. Dan dokter bilang ini ibu ya asisten rumah tangga saya seorang perempuan. Ibu ini agak tuli karena dia pernah ngalami, kalau kita bilang pernah ngalami step waktu kecil dan tidak ketolong. Jadi agak tuli. Nah karena waktu itu saya masih punya terkadang marah dan orang yang salah satu yang saya suka marahin ya adalah asisten rumah tangga. Karena saya merasa lebih dari dia gitu kan. Kita kan biasanya marah kepada orang yang kepada siapa lebih lemah. Dan dia kemudian terus saya berpikir kok ya saya itu goblok amat ya. Marah kepada orang yang tuli. Ya dia juga gak ngerti saya marah. Dia cuma lihat muka saya, dari situ saya bertobat, kok ya saya bodoh banget ya Tuhan, goblok banget. Orang dia tuli kok saya marahin gitu. Tapi sejak itu saya, oh ya berarti saya yang bodoh ya, saya ya udah. Sejak itu langsung cep gitu loh. Tuhan bisa buat saya gak marah lagi. Oh ya ngapain juga saya melakukan hal yang tidak penting gitu ya. Tapi saya bersyukurlah lewat setiap peristiwa itu Tuhan bisa ngajar dan didik saya dan saya jadi ngalami kesegaran berjalan bersama Roh Kudus. Saya dulu berpikir tidak mungkin saya melepaskan kemarahan ini. Tapi ternyata Tuhan bisa tolong. Dan saya menjadi orang yang lebih segar, bahagia, bangun pagi tanpa emosi. Menjalani hari tanpa perlu menjudge kepada banyak orang. Dan itu melegakan banget. Jadi kalau kita
panas hati, kalau kita disakiti, dikecewakan, bahkan mungkin dihianati. Mari belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus sebab Dia ada dalam hatimu, Dia ada dalam hidupmu, dan Dia sangat mau menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus yang dicurahkan kita rayakan hari ini terus bekerja dalam hidupmu sampai kita masuk pada panggilan Tuhan yang sempurna.